worker from these countries who have obviously very low income to work legally in our countries, because we all know there are many illegal. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, semua terungkap. FIFA akhirnya turun tangan. Hukum berat Arab Saudi yang terbukti Alhamdulillah, tepat malam ini, semua terungkap. FIFA akhirnya turun tangan. Hukum berat Arab Saudi yang terbukti curangi Indonesia di FIFA Matchday. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan, tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, sebelumnya diberitakan, akhirnya terungkap alasan Kuwait batalkan laga uji coba lawan Timnas Indonesia. Rencana laga persahabatan antara Timnas Indonesia dan Kuwait pada September 2025 resmi batal. Sebagai gantinya, Kuwait memilih untuk menggelar pertandingan uji coba melawan Suriah di Doha, Qatar pada 8 September mendatang. Kabar ini muncul melalui pengumuman resmi Federasi Sepak Bola Suriah di akun Instagram mereka yang menyebutkan bahwa kedua tim sudah menyepakati pertandingan persahabatan tersebut. Suriah saat ini berada di peringkat 91 FIFA, sehingga laga ini dianggap penting bagi Kuwait untuk memperbaiki posisi peringkat mereka. Federasi Sepak Bola Suriah menetapkan pertandingan persahabatan melawan Timnas Nasional Kuwait pada September di Doha, Qatar, tulis keterangan resmi Timnas Suriah. Sebelum bertemu Kuwait, Suriah lebih dulu akan menghadapi Uni Emirat Arab (UEA) di Dubai. Laga tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan mereka menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dampak bagi Timnas Indonesia. Keputusan Kuwait untuk mundur tentu berdampak pada agenda persiapan skuad Garuda. Awalnya, TSSI sudah merancang 2 laga uji coba di bulan September, yakni menghadapi Kuwait dan Lebanon. Namun, setelah Kuwait membatalkan, Indonesia akhirnya mendapatkan lawan pengganti, yaitu Taiwan. Dengan begitu, tim asuhan Patrick Kluivert akan melakoni 2 laga uji coba, masing-masing menghadapi Lebanon dan Taiwan. Respon PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku kecewa atas keputusan mendadak dari Kuwait. Menurutnya, PSSI sudah menyilapkan segala keperluan teknis jauh hari sebelumnya. Erick bahkan menilai pembatalan sepihak ini merugikan Timnas Indonesia yang sedang fokus menyiapkan diri menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami tentu menyesalkan keputusan Kuwait. Semua sudah dipersiapkan secara detail. Awalnya, kami berpikir ada pihak tertentu yang ingin mengganggu persiapan timnas, karena setiap uji coba selalu sulit diatur, ujar Erick. Meski begitu, Erick menegaskan PSSI tidak tinggal diam. Federasi Sepak Bola Indonesia sudah melayangkan surat protes keras kepada Kuwait dan juga berencana melaporkan masalah ini ke AFC serta FIFA. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, di luar masalah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru, kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda!
Mari kita lanjut teman-teman. Menurutnya, alasan pembatalan ini kemungkinan terkait urusan internal Federasi Kuwait. Erik menambahkan, apapun alasannya, keputusan itu tetap menimbulkan kerugian bagi pihak Indonesia. Dengan batalnya laga melawan Kuwait, timnas Indonesia kini fokus menghadapi Lebanon dan Taiwan. Dua laga ini diharapkan tetap memberi pengalaman berharga bagi skuad Garuda untuk mengukur kekuatan sebelum memasuki laga resmi kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya agenda uji coba internasional jika tidak ada komitmen kuat dari kedua pihak. Bagi timnas Indonesia, pembatalan mendadak jelas merugikan karena setiap pertandingan persahabatan sangat penting untuk mengukur kesiapan sebelum laga resmi. Dari sisi Kuwait, memilih Surya mungkin dianggap lebih menguntungkan untuk peringkat FIFA mereka. Namun, sikap ini memperlihatkan kurangnya profesionalisme dalam menjalin kerjasama dengan federasi lain. Bagi PSSI, langkah cepat mencari lawan pengganti sudah tepat agar tim tidak kehilangan momentum. Meski lawan berbeda, yang terpenting adalah menjaga ritme pertandingan dan memberi pengalaman internasional bagi para pemain. Kedepan, hubungan diplomasi antar federasi perlu diperkuat agar insiden seperti ini tidak berulang. Setiap rintangan dalam perjalanan timnas Indonesia bisa dilihat sebagai ujian untuk semakin kuat. Batalnya laga melawan Kuwait bukan akhir dari persiapan, melainkan kesempatan untuk membuktikan bahwa tim bisa tetap solid meski menghadapi perubahan mendadak. Lawan mungkin berbeda, tapi semangat dan tujuan tetap sama, membangun skuad yang tangguh menghadapi tantangan di level Asia. Momentum ini harus jadi pemacu semangat, baik bagi pemain maupun supporter. Dengan disiplin, kerja keras, dan dukungan penuh, timnas Indonesia bisa menjadikan setiap pertandingan, apapun lawannya, sebagai batu loncatan menuju prestasi lebih tinggi. Gagal bela timnas U23 Indonesia, Mauro Zylstra justru dapat kejutan dari Erick Thohir. Mauro Zylstra, pemain muda FC Volendam yang tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, sempat diproyeksikan memperkuat timnas U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun, regulasi ketat dari AFC membuat namanya batal masuk daftar pemain. Aturan AFC mewajibkan pendaftaran pemain minimal 10 hari sebelum pertandingan dimulai. Sayangnya, proses naturalisasi Mauro baru mendapat persetujuan DPR pada 27 Agustus 2025, sehingga ia tidak bisa segera didaftarkan. Padahal, skuad Garuda Muda asuhan Georg Vandenberg sangat mengandalkan kehadiran Mauro untuk menambah kekuatan di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. Meski gagal tampil di level U23, Mauro justru mendapat kejutan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick menegaskan bahwa kesempatan Mauro belum tertutup. Ia bahkan berpeluang langsung memperkuat timnas senior. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menjalani 2 laga uji coba menghadapi Taiwan dan Lebanon di Surabaya pada 5 dan 8 September 2025. Dengan absennya beberapa pemain kunci, termasuk Ole Romani yang masih pemulihan pasca operasi, lini depan timnas menyisakan ruang kosong. Kondisi itu membuka jalan bagi Mauro untuk menjalani trial bersama skuad senior. Erick Thohir menilai posisi striker memang menjadi kebutuhan mendesak timnas saat ini. Karena itu, meski awalnya dipersiapkan untuk U23, Mauro bisa saja langsung unjuk gigi di level yang lebih tinggi. Jika kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik, peluangnya untuk menjadi bagian penting lini depan Garuda sangat terbuka. Kini, proses naturalisasi Mauro bersama Miliano Jonathan tinggal menunggu pengesahan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah WNI. Setelah itu, keduanya dapat segera bergabung ke PSSI secara resmi dari federasi asal mereka, KNVB Belanda. Erick berharap seluruh tahapan bisa segera selesai agar Mauro dan Miliano dapat tampil memperkuat timnas Indonesia pada agenda internasional September mendatang. Lebih lanjut,
Situasi yang dialami Mauro Zylstra menunjukkan betapa rumitnya proses naturalisasi dalam sepak bola Indonesia, terutama ketika berbenturan dengan aturan ketat kompetisi resmi AFC. Meski kecewa tidak bisa membela timnas U23, peluang yang dibuka Erick Thohir untuk langsung bergabung ke timnas senior justru bisa menjadi titik balik karir Mauro. Dari sisi timnas, ini juga memberi sinyal bahwa kebutuhan lini depan masih cukup mendesak. Jika Mauro mampu memanfaatkan kesempatan trial dengan baik, ia bukan hanya akan membuktikan kualitasnya, tetapi juga menambah opsi penting bagi Patrick Kluivert dalam membangun kekuatan Garuda di level internasional. Kegagalan Mauro Zylstra tampil bersama timnas U23 seharusnya tidak dipandang sebagai akhir, melainkan awal dari pintu baru yang lebih besar. Kesempatan untuk langsung mendapat tempat di timnas senior adalah bukti bahwa setiap rintangan bisa membawa kejutan yang lebih baik. Jalan menuju sukses memang jarang lurus, seringkali berliku, tapi justru dari situ terbentuk mental dan ketangguhan seorang pemain. Selama Mauro terus berusaha, menjaga fokus dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, bukan mustahil ia akan menjadi salah satu tumpuan utama Garuda di masa depan. Bicara peluang Ivar Jenner bela timnas U23 Indonesia, Erick Thohir singgung kasus cedera Ahmad Maulana. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi soal kemungkinan Ivar Jenner memperkuat timnas U23 Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ia juga menyinggung kasus cedera yang menimpa gelandang muda Arema FC, Ahmad Maulana. Timnas U23 Indonesia akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar di Sidoarjo pada 3 hingga 9 September 2025. Dalam ajang tersebut, Garuda Muda tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. Pelatih Gerald Van Enberg telah memanggil 23 pemain untuk memperkuat tim, namun absennya Ivar Jenner menjadi sorotan. Sebelumnya, nama gelandang FC Utrecht itu sempat masuk radar timnas U23. Namun, pada daftar resmi pemain yang dipanggil, namanya tidak tercantum. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai peluangnya tampil bersama Garuda Muda. Erick Thohir menjelaskan bahwa Ivar Jenner baru saja pulih dari cedera. Meski sudah sempat dimainkan oleh FC Utrecht, ia baru turun selama 5 menit saja. Erick menegaskan PSSI tidak ingin memaksakan pemain yang belum benar-benar siap, apalagi keputusan pemanggilan juga harus menghormati klub pemilik. Kalau pemain ingin bergabung dan klub bersedia melepas, tentu PSSI terbuka. Tapi jika kondisinya belum fit dan klub keberatan, kita tidak bisa memaksa, ujar Erick di Jakarta. Ia menambahkan, PSSI harus belajar dari kasus Ahmad Maulana. Pemain Arema FC tersebut mengalami cedera ACL saat bermain di Super League 2025-2026 dan dipastikan absen setidaknya 6 bulan. Erick tak ingin risiko serupa menimpa Ivar Jenner. Menurut Erick, kejadian ini menjadi peringatan agar PSSI lebih serius memperhatikan aspek medis dan sport science. Ia menyebut Direktur Teknik baru Alexander Zwiers bersama manajemen Badan Timnas (BTN) akan fokus memperbaiki hal tersebut dalam 100 hari pertama. Cedera ACL ini harus jadi perhatian. Kita akan perkuat sport science agar pemain muda tidak mudah cedera. Alex dan BTN akan mereview sistem yang ada, jelas Erick. Dengan situasi ini, peluang Ivar Jenner memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi masih belum pasti. Erick menegaskan bahwa keselamatan pemain dan kepentingan jangka panjang lebih penting dibanding memaksakan tampil di satu turnamen. Lebih lanjut, situasi yang dialami timnas U23 saat ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara ambisi jangka pendek dan keberlangsungan jangka panjang. Absennya Ivar Jenner dalam daftar skuad tidak lepas dari pertimbangan medis dan kondisi kebugarannya. Keputusan Erick Thohir dan PSSI untuk lebih berhati-hati patut diapresiasi, karena memaksakan pemain yang baru saja pulih dari cedera justru bisa membawa dampak buruk baik bagi karir pemain maupun kekuatan tim. Kasus cedera Ahmad Maulana menjadi pelajaran nyata bahwa risiko cedera berat bisa menghilangkan potensi besar pemain muda.
Dengan demikian, langkah PSSI memperkuat sport science bersama tim teknis adalah hal yang sangat tepat. Fokus pada kesehatan pemain, pola pemulihan hingga pencegahan cedera harus menjadi prioritas agar timnas memiliki fondasi yang lebih kuat ke depan. Keputusan ini mungkin mengecewakan bagi sebagian pihak yang ingin melihat Ivar Jenner langsung tampil di kualifikasi, tapi keselamatan pemain dan keberlangsungan karirnya jauh lebih penting. Timnas juga perlu membangun kedalaman skuad agar tidak bergantung pada satu atau dua nama saja, melainkan memiliki banyak opsi yang siap tampil dengan kondisi prima. Setiap tantangan yang dihadapi Timnas U23 saat ini adalah bagian dari proses menuju tim yang lebih matang. Absennya satu atau dua pemain penting tidak berarti peluang hilang, justru membuka kesempatan bagi pemain lain untuk tampil dan membuktikan diri. Cedera memang menjadi ujian berat, tapi dengan persiapan yang tepat, semangat juang dan dukungan penuh, tim bisa tetap tampil maksimal. Penting untuk diingat bahwa kemenangan besar lahir bukan hanya dari kualitas individu, tapi juga dari kerjasama dan mental yang kuat. Saat satu pintu tertutup, selalu ada peluang lain yang bisa dimanfaatkan. Garuda Muda tetap punya modal besar untuk bersaing, asalkan percaya pada proses, disiplin, dan terus berjuang tanpa menyerah. Catat tanggalnya, live malam hari. Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Taiwan di FIFA Matchday September 2025. Jadwal siaran langsung laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia dan Taiwan pada FIFA Matchday September 2025 akhirnya resmi diumumkan. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 5 September 2025 pukul 18.30 WIB. Awalnya, PSSI merencanakan Kuwait sebagai lawan tanding Garuda. Keputusan itu diambil karena Kuwait berasal dari Asia Barat, sama seperti Arab Saudi dan Irak yang akan menjadi lawan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pada Senin 25 Agustus 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Kuwait membatalkan kesepakatan tersebut tanpa alasan yang jelas. Kuwait sudah memberikan konfirmasi mundur bukan hanya di Indonesia, tapi juga di turnamen yang digelar di UEA. Padahal secara hitam di atas putih, mereka seharusnya tampil di kedua ajang itu, ujar Erick Thohir di Bekasi. Taiwan gantikan Kuwait. Sebagai pengganti, PSSI segera mencari lawan baru dan akhirnya Taiwan menyatakan kesediaannya. Meski hanya menempati peringkat 172 dunia, kehadiran Taiwan menjadi solusi agar Garuda tetap bisa menjalani uji coba sesuai jadwal. Karena ada satu dan lain hal, kita harus cari jalan keluar. Taiwan bersedia memenuhi undangan dalam waktu singkat dan mereka akan datang pada 5 September, jelas Erick Thohir. Rekam jejak lawan. Bagi Indonesia, Taiwan bukanlah lawan yang asing. Kedua tim terakhir kali bertemu pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Oktober 2021. Saat itu, skuad Garuda sukses menang 2-1 dan 3-0, sekaligus memastikan tiket ke putaran final Piala Asia 2023. Dari kemenangan itulah, perjalanan Indonesia berlanjut hingga mencapai babak 16 besar turnamen tersebut. Di level Asia, Taiwan sendiri bukan tim yang masuk jajaran kuat. Dalam kualifikasi Piala Asia 2027, mereka menelan kekalahan, yakni 1-2 dari Turkmenistan dan 1-3 dari Sri Lanka. Dengan catatan itu, peluang Timnas Indonesia untuk kembali meraih hasil positif cukup terbuka. Namun, laga ini tetap penting sebagai ajang pemanasan sebelum menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas sangat penting dalam dunia sepak bola internasional. Batalnya Kuwait menjadi lawan jelas mengecewakan karena dari segi kualitasnya mereka lebih seimbang dengan tim yang akan dihadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia.
Namun, langkah cepat PSSI menggandeng Taiwan patut diapresiasi agar tim tetap memiliki laga uji coba sebelum menjalani pertandingan resmi. Taiwan memang bukan lawan sekelas Kuwait, tapi duel ini tetap bernilai positif. Selain menjaga ritme bertanding, pertandingan bisa dimanfaatkan pelatih untuk menguji skema permainan, rotasi pemain, serta meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Rekam jejak pertemuan sebelumnya juga memberi modal psikologis, meski tetap tidak boleh meremehkan lawan. Setiap pertandingan adalah peluang untuk membuktikan kualitas, bukan sekedar hasil di papan skor. Lawan mungkin berbeda dari rencana awal, tapi semangat berjuang tetap harus sama. Melawan Taiwan bisa menjadi ajang untuk memperkuat keyakinan, mengasah kekompakan, dan menunjukkan bahwa timnas Indonesia selalu siap menghadapi siapapun di lapangan. Momentum ini sebaiknya dijadikan batu loncatan menuju tantangan yang lebih besar. Kemenangan bukan hanya soal angka, melainkan tentang mental juara yang dibangun dari setiap kesempatan. Dengan kerja keras dan fokus penuh, Garuda bisa terus terbang lebih tinggi. Media Vietnam soroti kekuatan timnas U23 bisa bersaing lawan Korea. Media Vietnam mulai menyoroti potensi besar timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen tersebut akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada 3-9 September mendatang. Indonesia dipercaya mampu bersaing dengan tim kuat seperti Korea Selatan. Dalam grup J, Garuda Muda akan menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan. Menariknya, tim Korea nanti tidak akan dilatih langsung oleh Shin Tae-yong. Mantan pelatih Indonesia itu hanya berperan sebagai manajer. Situs olahraga Vietnam, Soha, menilai skuad U23 Indonesia punya modal bagus untuk bersaing memperebutkan posisi puncak. Secara keseluruhan, pemain naturalisasi masih jadi tulang punggung dalam skuad Indonesia U23 kali ini. Tim ini bahkan sudah mendapat banyak apresiasi sebelum turun di kualifikasi, tulis mereka. Gerald Vandenberg sebagai pelatih membawa beberapa wajah baru. Salah satunya Dion Marks, bek tengah NIC Nijmegen U20 yang sudah dinaturalisasi. Di lini depan, Rafael Struijk dari tim senior kembali dipanggil untuk memperkuat serangan. Ia berpotensi berduet dengan Jens Raven yang sebelumnya tampil impresif di Piala AFF U23. Media Vietnam juga menyoroti adanya perombakan signifikan dalam skuad, termasuk 3 pemain naturalisasi. Kehadiran Struijk yang masih berusia 22 tahun disebut bisa menjadi faktor penting untuk menambah daya dobrak lini depan Garuda Muda. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia U23 diperkirakan akan menjadi lawan seimbang bagi Korea Selatan dalam perebutan tiket otomatis menuju putaran final Piala Asia U23 2026. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia U23 mulai mendapat perhatian serius dari media luar negeri, khususnya Vietnam. Hal ini wajar karena skuad Garuda Muda sedang mengalami perkembangan positif dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi yang memberi kekuatan tambahan. Kehadiran nama baru seperti Dion Marks dan kembalinya Rafael Struijk dari tim senior membuat tim semakin kompetitif. Sorotan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan Korea Selatan menjadi tanda bahwa lawan pun mulai menghitung kekuatan kita, bukan lagi sekadar menganggap remeh. Tentu ini kabar baik, tetapi sekaligus menjadi ujian berat. Perubahan komposisi tim memang menjanjikan, namun tetap perlu konsistensi, kekompakan, dan mental juara agar bisa benar-benar menyaingi tim sekelas Korea Selatan. Timnas U23 saat ini berada di titik penting untuk membuktikan diri. Dukungan besar datang bukan hanya dari publik Indonesia, tetapi juga terlihat dari sorotan media luar negeri yang mulai mengakui kekuatan Garuda Muda. Ini artinya perjuangan kalian sudah di jalur yang tepat. Jangan pernah gentar menghadapi lawan besar seperti Korea Selatan, karena setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan jati diri dan mengangkat nama bangsa. Dengan kerja keras, disiplin, dan rasa percaya diri,
tidak ada yang mustahil. Cerita Erick Thohir, sulit cari lawan pengganti Kuwait. Timnas Indonesia akhirnya hadapi Taiwan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa tidak mudah mencari lawan pengganti setelah Kuwait mendadak membatalkan uji coba melawan Timnas Indonesia. Setelah melalui proses pencarian intensif, akhirnya Taiwan bersedia datang ke Indonesia untuk melakoni laga FIFA Matchday pada September 2025. Sebelumnya, PSSI sudah menjadwalkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 serta 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun, hanya 2 pekan sebelum laga berlangsung, Kuwait tiba-tiba mundur sehingga membuat PSSI harus bekerja cepat mencari alternatif. Menurut Erick Thohir, pihaknya langsung bergerak menghubungi sejumlah negara yang tidak memiliki agenda pada periode FIFA Matchday tersebut. Dari berbagai opsi yang ada, Taiwan akhirnya memberikan konfirmasi kesediaan untuk bertanding. Proses negosiasi berjalan singkat dan tawaran PSSI diterima dengan baik. Kami akan menghadapi Taiwan pada 5 September 2025. Mereka menerima undangan PSSI dengan penuh respek dan dalam waktu dekat sudah bersiap datang ke Indonesia, ujar Erick Thohir saat memberikan keterangan di Jakarta. Pembatalan dari Kuwait sempat membuat situasi menjadi rumit, apalagi tiket pertandingan sudah lebih dulu dijual kepada publik. Erick memastikan supporter yang sudah membeli tiket tetap memiliki pilihan. Mereka bisa mengajukan pengembalian dana atau menyimpannya untuk mendapat kompensasi dari PSSI. Saya pastikan tiket yang sudah terjual bisa di-refund, namun bagi yang tetap menyimpannya, PSSI akan memberikan kompensasi khusus. Ini bentuk penghargaan kami kepada supporter yang selalu setia mendukung timnas. Meski sempat menghadapi kendala, PSSI berharap dukungan dari para pendukung Garuda tetap mengalir. Erick menegaskan bahwa komitmen supporter sangat berarti untuk menjaga semangat timnas Indonesia dalam setiap laga. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa sulitnya mengatur agenda pertandingan internasional, apalagi ketika mendekati jadwal yang sudah ditentukan. Keputusan Kuwait untuk membatalkan laga tentu menjadi pukulan berat bagi PSSI, terutama karena persiapan sudah berjalan dan tiket pertandingan sudah dijual. Namun, langkah cepat PSSI yang berhasil mendapatkan Taiwan sebagai lawan pengganti patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam merespon masalah dengan sigap. Meski lawan berbeda dari rencana awal, yang terpenting adalah timnas Indonesia tetap mendapat kesempatan bertanding dan supporter tetap bisa mendukung langsung di stadion. Transparansi PSSI soal opsi refund maupun kompensasi tiket juga menjadi langkah tepat untuk menjaga kepercayaan publik. Perubahan rencana bukan berarti melemahkan semangat, justru menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia siap menghadapi siapapun lawannya. Kehadiran Taiwan bisa menjadi ujian penting untuk menjaga ritme dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain sebelum laga-laga besar berikutnya. Bagi supporter, dukungan di saat situasi tak sesuai rencana adalah bukti cinta sejati kepada timnas. Semangat yang terus mengalir dari tribun akan menjadi tenaga tambahan bagi para pemain di lapangan.